Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Ahmad Cahyadi. Saya dari Tadris Bahasa Inggris 1 semester 6. Di sini saya akan membahas tentang profesionalisme guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu kualitas pendidikan. Apabila gurunya memiliki kualitas akademik berkompeten dan profesional, maka diharapkan proses pendidikan yang berjalan dapat optimal dan menghasilkan output lulusan yang kompetitif. Sebaliknya, apabila guru tersebut tidak memenuhi kualitas akademik, tidak berkompeten, tidak profesional, maka keseluruhan proses pendidikan tidak akan optimal. Untuk dapat menghasilkan guru yang profesional, maka upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi guru mutlak diperlukan. Sebelum membahas bagaimana mengembangkan kompetensi guru, perlu dikemukakan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud dengan sebuah profesi dan guru yang profesional itu. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan keahliannya atau experience. Ini berarti suatu pekerjaan atau jabatan itu harus dikerjakan oleh orang yang sudah terlatih atau memang disiapkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nyoman Dentes menambahkan bahwa para ahli profesional di Indonesia merumuskan ciri-ciri utama profesi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang krusial. Yang kedua, adanya tuntutan penguasaan keahlian keterampilan sampai tingkatan tertentu. Yang ketiga, memiliki perolehan keahlian atau keterampilan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin, namun melalui pemecahan masalah dan penanganan situasi krisis melalui penggunaan metode ilmiah. Keempat, memiliki batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit. Dan kelima, penguasaan profesi membutuhkan masalah pendidikan yang relatif lama pada jenjang perguruan tinggi. Ciri-ciri pekerjaan yang berkualifikasi profesional adalah memerlukan persiapan atau pendidikan khusus seperti ijazah, sertifikat, pelatihan, dan sebagainya. Membutuhkan pendidikan prajabatan dan memenuhi persyaratan administratif dan akademik. Sedang kriteria pendidik profesional adalah memberi pelayanan kepada masyarakat kampus, mengikuti pelatihan-pelatihan, memberi sumbangan kode bagi kode etik, tergabung dalam asosiasi profesi, melakukan publikasi karya ilmiah, mengikuti ujian dalam pendidikan tertentu, dan pembatasan perilaku. Berdasarkan urian di atas, hal yang mendasar yang semestinya dipahami berkaitan dengan profesi adalah kepedulian yang didasari atas kearifan atau pengabdian berdasarkan keahlian demi kemaslahatan orang lain. Frank H. Blankenton menyatakan bahwa sebuah profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang diterima oleh masyarakat. Senada dengan itu, Nyiron Lieberman menyatakan bahwa tekanan utama seorang profesional adalah terletak pada pengabdian yang harus dilaksanakan pada keuntungan ekonomi. Berkaitan dengan karakteristik profesional tersebut, pernyataan yang patut diajukan adalah, sudahkah optimal tenaga kependidikan nasional kita dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesi? Dengan demikian, guru-guru yang profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitas sebagai pendidik. Studi yang dilakukan oleh S. Suryani menunjukkan bahwa guru yang bermutu dapat diukur dengan 5 indikator, yaitu yang pertama, kemampuan profesional, professional capacity, sebagaimana terukur dalam ijazah atau jenjang pendidikan, jabatan, dan golongan, serta pelatihan. Kedua, upaya profesional, sebagaimana terukur dalam kegiatan pengajar, pengabdian, dan penelitian. Yang ketiga, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesi, sebagaimana terukur dari masa jabatan, pengalaman, mengajar, serta lainnya. Keempat, kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu, apakah telah sesuai dengan spesialisasinya atau tidak. Serta yang kelima, tingkat kesejahteraan atau sebagaimana terukur dari upah, honor, atau penghasilan rutinnya. Tingkat kesejahteraan yang rendah bisa mendorong seseorang pendidik untuk melakukan kerja sambilan, dan bila mana kerja sambilan ini sukses, bisa jadi profesi yang pengajarnya berubah menjadi sambilan.
Guru yang profesional amat berarti bagi pembentukan sekolah unggulan. Guru profesional memiliki pengalaman mengajar, kapasitas intelektual, moral, keimanan, ketakwaan, disiplin, serta tanggung jawaban wawasan kependidikan yang luas. Kemampuan manajerial, terampil, kreatif, memiliki keterbukaan profesional, dan memahami potensi, karakteristik, dan masalah pengembangan peserta didik. Mampu mengembangkan rencana studi dan karir peserta didik, serta memiliki kemampuan meneliti dan mengembangkan kurikulum. Profesionalisme kadang kala dimaknai secara sempit dengan slogan ada upah, ada kerja. Padahal pekerjaan keras, berat belum tentu mendapatkan upah yang setimpal dan layak. Bisa jadi pekerjaan tanpa keringat mendapatkan upah jauh lebih besar daripada selainnya. Pekerja profesional juga terlanjur dilembagakan. Akibatnya, pendidik yang secara individual patut disebut profesional tidak diakui. Upah dan pengakuan sebagaimana diuraikan terlebih dahulu memang menjadi kriteria profesionalisme pendidik. Namun implementasinya tidak hanya menekankan kedua hal tersebut secara sepihak dengan mengesampingkan kriterianya. Semisalnya professional capacity, professional effort, link and match, dan bagi guru agama Islam masih ada nilai tambahan lagi yaitu iman, takwa, ikhlas, tawadu, tawakrub, dan lainnya sebagainya. Sekian dari saya penyampaian tentang profesionalisme guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.